balik lagi ke status normal kayak sebelum masuk PKPU. Wah, itu salah besar. Berdasarkan hukum, kalau mayoritas kreditor udah nolak, itu artinya draft kontrak kolektif kita gagal terbentuk. Dan efeknya, itu secara otomatis dan seketika langsung ngedorong debitur jatuh bebas ke jurang kepailitan. Ini tuh murni efek domino dari hukum yang nggak bisa dihentikan sama sekali. Kalian mungkin nanya, kenapa sih aturannya harus sefatal dan tanpa toleransi kayak gitu? Nah, ini sebenarnya ngebawa kita ke filosofi dasar dari hukum kepailitan itu sendiri, yaitu soal kecepatan dan efisiensi. Tujuannya simple, buat melindungi iklim investasi dan ngasih kepastian hukum buat para kreditur. Di titik inilah pengadilan niaga itu bekerja ibarat sebuah mesin. Merujuk ke aturannya, majelis hakim itu sama sekali nggak punya ruang diskresi atau semacam kewenangan subjektif buat katakanlah ngerasa kasihan ke debitur dan ngasih kesempatan kedua kalau kreditor udah ketok palu nolak. Bahkan ya, kalau kita lihat lebih jauh, sebuah rencana perdamaian yang udah disetujui kreditor pun itu masih bisa ditolak pengesahannya sama hakim, asalkan terbukti bertentangan dengan ketertiban umum atau ternyata ada unsur kecurangan. Jadi hakim tuh memang wajib mutlak buat menegakkan aturan ini. Mari kita lihat garis waktu di sini, biar kerasa gimana proses ini berjalan dengan kecepatan yang jujur aja, agak menakutkan. Begitu voting ditolak pada hari H, hakim pengawas wajib banget langsung lapor saat itu juga. Nah, kelanjutannya, entah pada hari itu juga atau paling telat di sidang berikutnya, majelis hakim wajib menjatuhkan putusan pilot. Detik itu juga, sita umum langsung berlaku. Efeknya apa? Direksi bakal langsung kehilangan 100% wewenang atas aset dan operasional perusahaannya. Semuanya, tanpa terkecuali, langsung diambil alih sama tim kurator yang ditunjuk pengadilan. Cepet banget kan? Nah, setelah palu hakim diketuk, reaksi alami kita pasti pengen melawan dong. Ini bawa kita ke bagian terakhir dari sesi kita, apa yang sebenarnya terjadi kalau debitur ngotot nyari keadilan atau mau ngelawan putusan pilot yang udah dijatuhkan ini. Pertanyaan terbesarnya sekarang, emang bisa ya kita ngajuin banding ke pengadilan tinggi kayak kasus-kasus perdata biasa, minimal buat nunda eksekusinya gitu? Jawabannya singkat aja, nggak bisa. Asas litigasi cepat di hukum kepailitan kita tuh bener-bener nutup rapat pintu buat banding biasa. Putusan pilot ini sifatnya sangat mengikat. Oke, memang ada sih yang namanya upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tapi realitas di lapangannya itu keras banget teman-teman. Di tingkat PK, debitur biasanya harus bisa ngebuktiin ada yang namanya kekhilafan hakim. Lah, tapi gimana caranya ngebuktiin hakimnya khilaf? Wong hakimnya itu cuma ngebacain hasil hitung-hitungan matematika dari voting kreditor yang sah. Gak masuk akal kan? Alternatif lainnya, bawa novum atau bukti baru. Tapi bukti ini syaratnya berat, harus benar-benar udah ada pas sidang, tapi belum ditemuin, dan sifatnya wajib bisa ngubah hasil akhir. Di prakteknya, apalagi buat kasus penolakan PKPU, ini sih nyaris mustahil. Dalil kekhilafan hakim biasanya bakal gugur dengan sendirinya. Jadi, poin paling krusial yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini adalah tolong jangan pernah anggap PKPU itu sebagai jaring pengaman otomatis, sama sekali bukan. Ini malah bisa jadi jalan pintas menuju kepailitan kalau kalian gagal ngerangkul kreditor kalian. Kalau nggak ada strategi restrukturisasi yang matang, nggak punya data finansial yang kuat, dan nggak jago negosiasi buat ngebuktiin kalau perusahaan kalian masih layak hidup, ujung-ujungnya kalian cuma ngasih kunci perusahaan kalian secara cuma-cuma ke tangan kurator. Sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Melihat betapa mutlak dan fatalnya eksekusi dari hukum kepailitan kita, apakah kalian dan perusahaan kalian benar-benar udah siap buat menghadapi realitas tanpa kompromi di meja perundingan PKPU? Coba pikirin baik-baik sebelum jam pasir itu dibalik. Sampai jumpa di sesi kupas tuntas berikutnya.